Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Ginggayalanda, NIM 2188021 dari kelas PAI 6A. Sekarang kuliah di mata kuliah SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan video pembelajaran mengenai materi saya yang kelas 7 MTS. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul di kelas yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada arwah junjungan umat, yakninya baginda Rasulullah SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan sampai ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, sebelum kita masuk kelas, itu kita harus membuat kelas kita senyaman mungkin, agar nantinya selama proses pembelajaran, kita akan menjadi pribadi yang lebih menyenangkan, dan juga pembelajaran kita akan menjadi lebih mudah untuk dipahami, dan ibu juga akan bisa memberikan pembelajaran dengan baik kepada anak ibu sekalian. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, dengan pembacaan doa tadi, maka mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini semoga bermanfaat, ilmunya bermanfaat untuk Ananda, dan ibu juga mendapatkan pahala dari penyampaian ilmu yang sudah ibu berikan kepada Ananda. Amin amin ya robbal alamin. Kalau ibu perhatikan, anak ibu yang berada di kelas ini, alhamdulillah itu semuanya hadir. Ini merupakan awalan yang sangat baik sekali untuk kelas ini, dan ibu sangat mengapresiasi sekali kepada Ananda. Semua siswa-siswinya rajin-rajin dan juga bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran, dan semoga minggu ke depannya itu seperti ini lagi. Baiklah anak ibu semuanya, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang pembelajaran kelas 7, yaitunya Khulafa Rasyidin, yaitu ada di bab 3. Kita belajar bab 3 lagi, yaitu tentang Khulafa Rasyidin, yaitu pada mata pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Baik Ananda, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian Khulafa Rasyidin. Pasti anak-anak semua pasti sudah beberapa kali mendengar mengenai Khulafaur Rasyidin. Pasti sedikit banyaknya sudah mengetahui tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk lebih memahami tingkat pemahaman Ananda semuanya, ibu akan memberikan sebuah video yang mana ada video pendek mengenai pembelajaran kita tentang Khulafaur Rasyidin. Kemudian siapa-siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafaur Rasyidin tersebut. Nah, baiklah, ibu akan menayangkan sebuah video, dan ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai Khulafaur Rasyidin. Ada yang udah tahu atau pernah dengar Khulafaur Rasyidin? Nah, dengarkan dengan seksama ya. Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Yang pertama al-khulafa, yaitu khalifah yang berarti pemimpin. Yang kedua yaitu ar-rasyidun, yang berarti benar, pintar, atau lurus. Jadi, Khulafaur Rasyidin adalah gelar yang diberikan atas kepemimpinan seseorang setelah Rasul yang menegakkan agama dengan benar dan lurus. Lalu, siapa saja coba yang punya gelar Khulafaur Rasyidin? Sahabat Rasulullah yang bergelar Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq,
Yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Dan Khulafaur Rasyidin ini mendapatkan surga sebagai balasannya. Mereka pantas mendapatkan itu karena perjuangan mereka menegakkan agama Allah dilakukan dengan benar dan lurus, yang berpegang pada Al-Quran dan hadis. Di samping itu, jasa-jasa mereka terhadap penegakan agama Allah pun sangat banyak. Jasa-jasa mereka yang banyak itu apa aja ya? Yuk dengarkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, membebaskan budak dan menumpas nabi palsu. Jasa yang kedua, memberantas kaum murtad. Jasa yang ketiga, yaitu menghadapi kaum yang ingkar zakat. Dan jasa yang keempat, yaitu mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, jasa dari Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, wilayah Islam semakin luas, sampai ke Mesir, Irak, Syam, dan negeri-negeri Persia lainnya. Umarlah yang pertama kali membentuk badan kehakiman dan menyempurnakan pemerintahan, juga melanjutkan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran yang terjadi pada zaman Abu Bakar. Jasa dari Khalifah Utsman bin Affan yaitu melanjutkan kekuasaan pendahulunya, terutama melanjutkan perluasan wilayah Islam, daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak. Dan Utsman juga yang menyelesaikan penyusunan kitab suci Al-Quran. Wah, Masya Allah ya. Nah, jasa dari Khalifah yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa aja coba? Jasanya yaitu memenangkan peperangan dan menyatukan kaum muslim setelah perang saudara yang berkepanjangan. Wah, Masya Allah ya. Dan demikianlah sebagian jasa-jasa besar para Khulafaur Rasyidin. Nah, sebagai penerus umat Islam, hendaklah kita semua meneladani kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin itu. Baiklah, terima kasih sudah menonton video dari Ibu. Semoga apa yang video yang Ibu sampaikan, yang Ibu berikan kepada anak Ibu semuanya itu bisa dipahami. Namun, Ibu juga akan memberikan sebuah pemahaman lagi mengenai materi dengan menggunakan metode ceramah yang akan Ibu sampaikan. Yang mana metode ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih bagus mengenai pembelajaran Khulafaur Rasyidin ini. Baik, Ibu akan kembali menjelaskan karena Ibu yakin sebagian dari Ananda itu masih kurang paham terhadap video yang sudah Ibu sampaikan tadi. Maka Ibu akan memberikan sebuah pemahaman lagi mengenai Ibu yang berbicara langsung kepada anak Ibu dengan metode pembelajaran langsung kepada anak Ibu. Yang pertama kita membahas mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Yang tadi video yang sudah Ibu paparkan kepada anak Ibu itu hanya sekedar gambaran besar saja. Itu gambaran kecil mengenai Khulafaur Rasyidin, bukan seluruhnya. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian biografinya, kemudian latar belakang Khulafaur Rasyidin itu, kemudian juga kita akan membahas tentang prestasi atau kemajuan-kemajuan di masa Khulafaur Rasyidin yang 4 itu. Tadi sekarang sudah melihat di video yang sudah Ibu berikan, ada 4 Khulafaur Rasyidin. Nah, Ibu akan kembali menjelaskan kepada anak Ibu. Yang pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu menurut istilah adalah pemimpin umat Islam, pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin itu menurut bahasa Arab itu Al-Hunafah Rasyidin. Secara bahasa itu khalifah artinya adalah pengganti, sedangkan Rasyidin itu artinya mereka yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin yaitu menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau setelah Rasulullah SAW wafat, pemimpin atau penguasa yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW
pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 13 hari beliau mengalami sakit, yaitu mulai dari 29 Safar 11 Hijriah. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadiri proses pemakaman Baqi. Pada saat setelah selesai pemulangan, setelah beliau pergi meninggalkan makam tersebut, beliau jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas, melebihi dari ukuran suhu manusia normal, dan juga kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin hari semakin lemah. Dan 4 hari jelang wafatnya beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat 5 waktu, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya pada saat itu. Pada saat itu juga terjadi perselisihan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, yaitu muncul sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan situasi di kalangan kaum muslimin itu pada saat itu sangatlah kacau. Hal tersebut disebabkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjuk calon pengganti pemimpin setelah wafatnya Rasulullah tersebut. Kemudian kaum Muhajirin dan kaum Ansar itu adalah dua kelompok yang merasa bahwasanya mereka berhak untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin umat Islam ba'da wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum Muhajirin yaitu memberikan pendapat dan mengajukan Abu Bakar As-Siddiq karena mereka berkeyakinan bahwasanya pada saat itu Rasulullah pernah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan Rasulullah untuk menjadi imam sholat 5 waktu selama Rasulullah itu sakit. Maka kaum Ansar meyakini dan mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti atau pemimpin Rasulullah terhadap umat Islam ba'da Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Nah, perselisihan yang terjadi antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin itu dapat diselesaikan oleh damai pada saat itu oleh Umar bin Khattab. Dan setelah ia berbagai argumentasi dikeluarkan, selanjutnya itu ia membait Abu Bakar As-Siddiq yang diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Kemudian langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memimpin prosesi pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada malam Rabu itu tepat di mana beliau wafat, yaitu di kamar Aisyah radhiyallahu anha, penanaman Khulafa Rasyidin, yaitu penamaan Khulafa Rasyidin berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnahku dan para sahabatku. Jadi yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dan juga para sahabat, maka ialah yang akan mendapatkan tempat surga di akhirat nanti dan juga akan mendapatkan petunjuk selama hidup di dunia. Baiklah, kita masuk biografi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq ini sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Ta'ib bin Murrah bin Ka'ab bin Luwail bin Khalid bin Fir al-Quraisy al-Taimi. Bertemu nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Luwai, ibunya Ummu Khair, Salma binti Sah bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Kemudian ayahnya diberi julukan Al-Kufafah, yang mana pada masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki panggilan Atik. Abu Khaifah mempunyai 3 orang putra, pertama Abu Bakar As-Siddiq, Muntak, dan juga Utaik. Abu Bakar As-Siddiq ini terkenal dengan kebaikan, kemudian keberanian, kemudian tokoh yang memiliki kokoh pendiriannya, kemudian ramah dan selalu memiliki ide-ide yang cemerlang untuk keluar dari permasalahan yang pelik. Kemudian ia memiliki azimah, yaitu fikih, penyabar, kemudian rendah hati, kemudian tawakal. Dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq ketika diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimani Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung membenarkan dan mengimani pada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Kemudian ia membenarkan tanpa ragu ketika Rasulullah sakit dan yang dipesan menjadi imam adalah beliau, orang yang mampu menerima perjanjian Hudaybiyah. Kemudian biografi yang kedua Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab itu nama aslinya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdullah Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Khur bin Razad bin Adi bin Ka'ad bin Lu'ai. Abu Hafs Al-Adawi, julukan Umar bin Khattab adalah pada saat itu Al-Faruq. Ia mempunyai perawakan yang tinggi, besar, dan mampu bekerja dengan tugasnya yang seimbang. Seorang yang sangat ditakuti oleh lawan maupun kawan. Adapun ibunya itu bernama Hantama bin Hisham bin Al-Mughirah, kakak dari Abu Jahal bin Hisham. Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memiliki pola hidup yang sangat sederhana, terkenal dengan tegas dalam urusan agama, jarang senyum, dan memiliki wibawa yang sangat besar. Ia memiliki cincin yang bertuliskan nasihat untuk dirinya sendiri, yang isi kandungannya kurang lebih seperti ini: cukuplah kematian sebagai peringatan bagimu. Kemudian biografi selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umay bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hilab bin Murad bin Ka'ad bin Luwail bin Khalid bin Fir bin Malik bin An-Nazar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'du bin Adnan, Amirul Mukminin Zunnurain wa Hijratain. Sedangkan ibunya bernama Arwah binti Quraisy bin Rabi'ah bin Hubay bin Abdul Syam, dan neneknya Ummu Hakim al-Baidah binti Abdul Muthalib. Bibi Rasulullah dari pihak bapak, Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan sebagai salah satu penghuni syurga, merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Kemudian selanjutnya khalifahnya Ali bin Abi Thalib, itu khalifah yang ketiga Khulafaur Rasyidin. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Manaf bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Khalid bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ail bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Kemudian Abu Hasan al-Husain mendapat gelar Abu Turab dan karamahullah wajhah, keponakan sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari putri beliau Fatimah Zahra. Ali bin Abi Thalib karimallahu wajhah, orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak. Ia merupakan salah satu dari 10 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberitakan masuk surga. Hubungan kekerabatan Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah sangat dekat tercermin dengan perkataannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perkataannya kurang lebih seperti ini: Anta mini wa anna minka, engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Seandainya Islam itu saya, maka pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Sungguh sangat dekat antara hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian kemajuan-kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada perluasan wilayah. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, dimulai dari Khalifah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Pada masanya, banyak kebijakan-kebijakan yang menyebabkan umat Islam itu mengalami kemajuan-kemajuan. Semangat dalam berdakwah menyebarkan agama Islam di kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat tinggi, sehingga dalam kurun waktu yang begitu singkat, Islam sudah berkembang di seluruh Jazirah Arab, bahkan sampai ke belahan dunia. Dan pada masa inilah dianggap sebagai generasi terbaik, kemudian generasi yang baik di sejarah perkembangan agama Islam. Kemudian ada memerangi nabi-nabi palsu dan juga orang-orang yang pembangkang. Pada masa itu, beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Suku-suku tersebut menyatakan bahwasanya mereka itu hanya memilih perjanjian dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, wafatnya Nabi Muhammad menjadi alasan sehingga perjanjian ini tidak berlaku lagi. Ada pula yang menolak pembayaran zakat. Dan ada sebagian golongan yang kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yaitu menyembah berhala. Maka diberantas pada saat itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Khulafaur Rasyidin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pembenahan administrasi negara. Khalifah Umar bin Khattab itu membentuk Baitul Mal
dan Dewan Perang Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara. Sedangkan Dewan Perang itu bertugas untuk mencatat administrasi kenegaraan, ketatanegaraan. Khalifah Umar bin Khattab memilih orang yang jujur untuk bertugas di Baitul Mal. Para pegawai pemerintahan dan tentara itu digaji dari Baitul Mal sesuai dengan kedudukan pada saat itu, disesuaikan dengan sangat adil. Dan beliau itu adalah yang pertama kali memperkenalkan sistem pengajian bagi pegawai pemerintahan. Dan selain itu, Khalifah Umar bin Khattab itu memberikan sebuah santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyat pada masa Umar bin Khattab. Kemakmuran dapat dinikmati rakyat itu, seluruh pelosok negeri itu makmur sekali. Kemudian kemajuan selanjutnya prestasi ada penetapan kelenjar Hijriah. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrahnya merupakan titik balik kemenangan Islam, yang mana hijrah ini juga menandai bahwasanya hijrah tersebut melalui dua periode dakwah Islam. Ada periode dakwah disebut periode Mekah, ada yang namanya periode Madinah. Dan juga pembagian-pembagian surah-surah Al-Quran yang turun sebelum hijrah disebut dengan surah-surah Makkiyah. Kemudian sedangkan yang turun di hijrah setelah hijrah itu namanya adalah surat Madaniyah. Itu yang turun di kota Mekah, dan yang satu lagi turun di kota Madinah, Makkiyah dan juga Madaniyah. Kemudian pembentukan angkatan laut. Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu membentuk angkatan laut atas usulan dari Muawiyah. Muawiyah ini bin Abu Sufyan itu pada saat itu adalah menjadi seorang gubernur. Tujuan dibentuknya angkatan laut ini adalah untuk melindungi wilayah Afrika, Siprus, hingga Konstantinopel yang banyak diliputi oleh lautan. Dalam perkembangannya, angkatan laut itu kelak akan membawa misi dakwah Nabi Muhammad SAW, misi dakwah Islam sebelumnya hingga ke Khulafaur Rasyidin, kemudian ke daratan Eropa, bahkan sampai ke negara kita, negara Indonesia. Kemudian ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu apa? Ilmu nahwu itu adalah tata cara bahasa Arab. Untuk menghindari kesalahpahaman yang fatal dalam bacaan Al-Quran, kemudian Al-Hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib ini memerintahkan Abu Aswad, Adu Ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu ini diharapkan untuk membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian dalam kemajuan dari Khulafaur Rasyidin ini juga mengkodifikasi Al-Quran. Banyak sekali kemajuan-kemajuan pada zaman Khulafaur Rasyidin ini, karena keempat Khulafah ini, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, itu kepribadiannya sangat baik sekali, memerintah dengan sangat adil, pemberani, juga pantang menyerah, selalu menyampaikan dakwahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan kepada anak ibu sekalian membaca kembali materi-materi tentang yang kita bahas tadi. Minggu besok kita akan kuis dan juga akan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nantinya ibu akan tanya-tanya lagi mengenai pembelajaran pada hari ini. Kemudian ibu akan memberikan nilai tambahan juga kepada anak ibu yang mampu menjawab pertanyaan ibu di minggu depan. Dan untuk catatan, minggu besok kita ada 5 buah pertanyaan. Tolong dikerjakan di kumpul minggu besok. Jangan ada yang telat. Kemudian bagi yang telat itu akan ibu kurangi nilainya. Konsekuensinya bagi anak ibu yang telah mengumpulkan tugasnya. Yang tidak mengumpulkan tugas akan ibu kurangi nilainya. Silakan dicatat soal nomor 1 sampai 5. Nomor 1, tuliskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, siapakah julukan Khalifah Umar bin Khattab? Yang ketiga, jelaskan perjuangan Khalifah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Yang keempat, jelaskan prestasi yang dicapai pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. 5, berapa lamakah masa pemerintahan dari keempat Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mungkin sekian pembelajaran. Kalau ada yang tidak tercatat tadi, ibu juga akan share ke ketua kelas. Nanti tolong di-share ke teman-temannya pertanyaan yang 5 tadi. Mungkin hanya sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Terlebih kurangnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.